Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Transformasi tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Lubis SPDI, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK Win Syekh Muhammad Jamil Bukit Tinggi dengan NIM 2112778. Hari ini 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja PPG PAI di SMP Miftahul Ulum Boarding School kelas 7 dengan materi hakikat sholat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditengok dulu ada siapa nggak di mana? Semuanya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah bersih, untuk mulai berdoa. Doa Anda. Sebelum mulai pelajaran, sebentar ya. Ya, Bu. Adi tes dulu. Bu. Alvino. Ada, Bu. Aulia. Azza Eda. Bu. Anissa. Bu. Zihan. Lia Ramadhani. Bu. Muhammad Nuril. Nur Ulfiana. Hadir, Bu. Putri Sri. Hadir, Bu. Rose Mahesa. Hadir, Bu. Biza Firdaus. Jurfatus Sania. Kemudian hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum Ibu lanjutkan materi, selanjutnya pertanyaan tematik Ibu mulai dulu. Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Sholat secara istilah dan bahasa. Secara bahasa sholat itu apa? Doa. Secara istilah apa itu sholat? Bu, suatu pekerjaan yang diawali lagu-lagu ikram disertainya dan diakhiri oleh malam. Mengapa kita harus sholat? Supaya hidup kita tenang. Supaya hidup kita tenang. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain hidup kita tenang, apa kita gunanya sholat? Supaya terhindar dari perbuatan zina, keji dan munkar. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat sahnya sholat? Ada 3. Terus yang keempat, bagaimana
nanti kita bahas secara mendalam. Langsung saja kita bahas materi kita pada hari ini tentang hakikat sholat. Bagaimana sih sebenarnya sholat itu? Anda pasti sudah waktu kelas 1 SD atau 2, 3 sampai 6 dan seterusnya sudah pernah mengamalkan yang namanya sholat. Tapi sebelum kita Ibu, apa sebenarnya tujuan kita mempelajari materi ini? Supaya kita mengerti tentang sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat yang baik dan benar. Syariat Islam. Sebelumnya kita sedikit dulu saya ya, biar nggak tegang kali. Rasa ibu nggak tegangan dari tegang kali nggak. Kita mulai. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan. Coba kita perhatikan bagus-bagus video ini. Ini video membahas tentang sholat. Ini termasuk rukun sholat, dimulai dengan niat. Kalian menonton video tersebut, bagaimana perasaan Anda? Senang. Karena itu adalah memang dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi di dalam video itu, kalau seandainya ada bacaan Al-Fatihah yang lupa dalam buku, atau lupa membaca surat pendek, atau lupa niat, atau salah satu lupa dalam sujud sholat, maka bagaimana proses daripada demikian masalahnya itu yang harus kita diskusikan dalam video yang kedua. Saya tadi lupa tidak membaca Fatihah. Dan Fatihah itu termasuk rukun atau termasuk fardu. Ketika kita tasyahud, maka harus membaca. Saya berikan. Videonya sudah selesai. Dirasa ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Sekarang kita bentuk kelompok. Kemarin kita sudah membentuk kelompok, dan sekaranglah penerapan kelompok tersebut. Masih ingat Anda? Masih, Bu. Oke, kalau begitu Ibu panggilkan kelompoknya. Kelompok yang pertama dengan nama kelompok Umar, Ananda, Adil, Bino, Daus, Nuril, silakan bentuk kelompoknya berhadapan. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Ali bin Abi Thalib, Aulia, Azra, Anissa, yang silakan bentuk kelompok. Kemudian kelompok yang kedua dengan nama kelompok Ali bin Abi Thalib mana? Itu bahasannya lupa membaca surah pendek ketika dalam keadaan sholat. Kelompok 3 atas nama Abu Bakar. Oke, bahasannya ditulis ketika lupa berniat dalam sholat. Silakan diskusi kelompok masing-masing.
diskusikan, ngobrol. Bagaimana solusinya kalau lupa salah satu rukun sholat? Atau bacaan sholat lupa, gerakan sholat lupa, bagaimana hukumnya? Akan diskusikan. Ngobrol sama temannya, diskusi, biar dapat pemecahan solusinya bagaimana. Inilah yang dinamakan PPL. PPL ini. Ibu, Bapak Ali mau nanya Ibu. Iya, akan ada. Iya. Iya. Karena surah PD itu bukan termasuk. Salah satu. Silakan dipilih ketua kelompoknya ya. Ketua kelompok nanti yang mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi yang ada. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kelompok lain, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kurang jelas dari permasalahan kita, silakan ditanyakan. Yang tidak paham makanya Allah yang Dari sini bacanya sampai ke sini. dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah selesai? Ada Bu. Apa ada? Boleh? Silakan buatkan suaranya, apa pertanyaannya? Ya, barang-barang tapi yang membaca ketua. Pilih dia, ketuanya siapa? Gimana? Ada yang kurang paham? Jangan ada yang takut ya. Silakan kelompok Usman maju ke depan. Ketua yang membacakan hasil dari diskusi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Maisa Sewani. Perkenalkan, nama saya Putri Siti. Kami akan menjelaskan tentang cakupan dan cara suci Allah. Sebelum saya posisinya untuk mempelajari kekurangan kami melakukan tersebut. Jika ada yang mengingat kekurangan tersebut setelah beberapa lama atau setelah sholat selesai, Anda bisa menambah kelupaan tersebut dengan sujud syahwi. Asalkan jika waktunya tidak terlalu lama atau mengulang sholatnya jika jeda waktunya sudah terlalu lama. Tata cara sujud syahwi. 1. Ucapkan takbir. Lakukan takbir dengan mengangkat tangan untuk memulai sujud pertama. 2. Subhana man la yanamu wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Usman. Ibu perjelas, apabila kita lupa salah satu rukun sholat, yaitu bahasa
maksudnya tadi sujud. Karena sujud ini tidak termasuk rukun yang fardu, maka kita boleh melakukan sujud sahwi ketika lupa. Tadi sudah dipraktekkan sama kelompok. Paham Anda? Paham, Bu. Selanjutnya, seterusnya kelompok Umar. Tetap semangat kelompok Umar. Tepuk tangan untuk kelompok Umar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya dari kelompok Umar. Nama saya Muhammad Nuri juga. Saya Abdul Belajar Putra. Jika mau membaca Al-Fatihah saat sholat, segera kembali ke posisi berdiri dan membaca Al-Fatihah. Jika Anda ingat sebelum rukuk, kita ingat setelah rukuk, tetapi sebelum bangun untuk rakaat berikutnya, Anda harus mengganti rakaat yang terlupakan dengan satu rakaat tambahan setelah salam. Atau jika Anda ingat setelah salam dan waktunya masih dekat, maka sempurnakan dan lakukan sujud sahwi. Jika kita ingat setelah beberapa waktu atau cukup lama, kita harus mengulang sholat dari awal. Jika Anda mengingat sebelum pokok atau sholat berdiri mundur langsung berdiri posisi sholat awal atau posisi lainnya. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan iman. Lanjutkan sholat dari posisi rukuk setelah membaca Al-Fatihah tanpa harus membaca dunia kaki. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Bagaimana posisi tahiyat-tahiyat? Sudah, tetap. Dari yang lain? Doa tahiyat apa dia? Terus? Saya apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat? Ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok Umar. Dan masih semangat anak-anak? Tepu semangat 1 kali. Tepu semangat 2 kali. Tepu semangat 3 kali. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah metode PPL, pemecahan masalah. Diskusinya. Kemudian kita lanjutkan materi kita dengan konsep, yaitu menempelkan kartu di dalam kertas. Kelompoknya tetap itu Anda? Ya Bu. Tolong ketua kelompok ke depan. Mana ketua kelompok? Digunting 2 bagian ya. Dibantu ketua kelompok yang lain. Saya menjelaskan sebentar penggunaan dari metode workshop ini, yaitu nanti membagikan kartu yang berisi materi tentang dalil sholat, sunnah sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, hukum sholat, kemudian Anda menempelkannya sesuai dengan urutan tersebut. Paham? Paham, Bu. Langsung saja kelompok dari kelompok
Umar membahas tentang dalil sholat. Dalil sholat kartu ini Anda tentukan di dalam kertas kartu tersebut. Kelompok. Kemudian kelompok Ali bin Abi Thalib membahas tentang rukun sholat. Yang mana ketua kelompok Ali bin Abi Thalib? Ini tentang rukun sholat. Iya, iya, ditempel ke atas kertas. Kemudian kelompok Abu Bakar hal-hal yang merupakan sholat. Ya, ketua kelompok masuk. Hal-hal yang merupakan sholat ini dari atas. Kemudian yang terakhir syarat sholat. Kelompok Usman. Kelompok Usman. Digunting dulu ya. Digunting, dipisah-pisahkan nanti ngomong. Kelompok Usman tadi. Syarat wajib sholat, syarat sholat, sunnah sholat ini digunting di ditempelkan di atas. Ini masih digunting. Ini digunting, kemudian urutkan sesuai dengan iya, satu dan lima. Mau kertasnya dituliskan ini enggak apa ya? Selesai tempelannya? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah silakan diperhatikan. Masih ada enggak yang kurang tepat penyusunannya? Kalau kurang tepat penyusunannya, silakan disusun sebaik mungkin. Sudah? Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Silakan yang sudah selesai duluan presentasikan hasil dari diskusinya. Yang sudah selesai duluan, siapa yang sudah selesai kelompoknya sekarang tutup tangan. Tutup tangan yang sudah selesai. Silakan maju kelompok Umar.
Silakan maju. Kami dari Bapak Umar akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian sholat dan juga sholat. Secara bahasa sholat dari bahasa Arab, salah yang berarti doa. Dalam terminologi Islam, sholat merujuk pada rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum yang telah ditetapkan. Sholat wajib atau sering disebut sholat makruh adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu seperti balik dan berakal sehat. Saat ini harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan setiap harinya. Adapun dari sholat yaitu adalah dia ilaikan kita diwajib sholat artinya bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan dirikan sholat. Sebelumnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang dijanjikan dan sesungguhnya mengingat Allah adalah dan utamanya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena tahu bukan waburhanan berjahatkan yaumul qiyamah wa man lam hafiz alaihi yakul lahu wala burhanun wala najatun. Artinya orang yang memelihara sholat akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, dia tidak akan memperoleh hal tersebut, dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun atau Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan As-Sabjani dari Abdullah bin Umar. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian yang harus ada di dalam sholat. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka sholat mereka tidak sah, yaitu niat. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala.
2 berdiri bagi yang mampu. 3 takbiratul ihram. Allahu Akbar. 4 membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5 rukuk. Allahu Akbar. 6 iktidal bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. 7 sujud. Allahu Akbar. 8 duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. 9 duduk akhir pada tasyahud akhir. 10 membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami dari Bapak Umar akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian sholat dan juga sholat. Para bahasa sholat menjadi bahasa Arab, salah yang berarti doa. Dalam terminologi Islam, sholat merujuk pada rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Sholat wajib atau sering disebut sholat makruh adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu seperti balik dan berakal sehat. Sholat ini harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan setiap harinya. Adapun dari sholat yaitu adalah dia ilaikan kita diwajibkan sholat artinya bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran dan dirikan sholat. Sebelumnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk yang dijanjikan dan sesungguhnya mengingat Allah adalah dan utamanya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kanat tahu bukan waburhanan berjahatan yaumul qiyamah wa man lam hafiz alal alam yakul lahu walau hanun wala najatun. Artinya orang yang memelihara sholat akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, dia tidak akan memperoleh hal tersebut, dan pada hari kiamat dia akan bersama Harun atau Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan As-Sabjani dari Abdullah bin Umar.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Alim Alitohir, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian yang harus ada di dalam sholat. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka sholat mereka tidak sah, yaitu niat. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. 4. Membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5. Rukuk. Allahu Akbar. 6. Iktidal, bangun dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud. Allahu Akbar. 8. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. 9. Duduk akhir pada tasyahud akhir. 10. Membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 13. Tertib. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah, nanti semuanya sudah paham tentang sholat. Ibu bagikan LKPD-nya satu. Dikerjakan ya. LKPD ini lembar kerja siswa dikerjakan. Untuk PR di rumah ada Ananda sholat sendiri di rumah, kemudian ambil HP, videokan atau seluruh adik-adik di rumah videokan, kemudian kirimkan ke Google Drive ibu, kirimkan melalui via WA, Google Drive. Paham Anda? Paham, Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar sholat? Senang, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita baca sholat ini Ananda semakin rajin sholatnya, semakin tahu mana yang harus ditinggalkan dalam sholat, karena sudah kita pelajari tentang yang membatalkan sholat dan lain-lain. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi ini. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.